Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast mata kuliah akuntansi sektor publik bersama saya Hira Resti. Kali ini kita akan mempelajari bagian 1 penganggaran teori dan konsep dari referensi buku Halim, dan lebih tepatnya saya akan menjelaskan poin bab 2, yaitu memahami organisasi sektor publik sebagai entitas dalam akuntansi sektor publik. Nah, di sini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama adalah organisasi sektor publik, bagaimana peran akuntansi dalam organisasi sektor publik, dan entitas apa aja yang ada di dalam ASP itu sendiri. Oke, yang pertama, organisasi sektor publik. Kemarin kita di bab 1 sudah mempelajari mengenai akuntansi sektor publik, bahwa ternyata akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pemerintah, bukan hanya tentang akuntansi pemerintah, tapi lebih luas dari itu. Nah, sekarang kita mengenal mengenai organisasi sektor publiknya. Nah, di sini saya akan membandingkan antara organisasi sektor publik dengan organisasi sektor privat atau swasta agar mempermudah kita untuk memahami seperti apa itu organisasi sektor publik. Nah, dilihat dari tujuannya, kalau di sektor publik motif non-laba, kalau di sektor privat motifnya laba. Maksud dari motif non-laba ini bukan berarti mereka tidak membutuhkan laba sama sekali atau mereka tidak membutuhkan biaya sama sekali. Jadi yang dimaksud dengan motif non-laba ini adalah mereka fokusnya adalah tidak untuk meningkatkan laba, tapi tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik. Nah, kalau di sektor swasta tujuan utamanya adalah untuk motif laba atau dia itu bertujuan untuk mencari laba. Nah, itu dari sisi tujuan. Jadi kalau berbicara tentang publik, pokoknya apa aja yang ada kata publiknya, nah pasti dia itu motifnya non laba dan tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik. Kemudian karakteristiknya, kalau dari sektor publik ini sangat kompleks, domainnya sangat luas sekali. Dalam artian kompleks atau domainnya luas ini banyak sekali pihak yang terkait. Misalnya ketika sebuah organisasi sektor publik mempunyai sebuah kebijakan, pasti kebijakannya itu akan mempengaruhi banyak sektor. Nah, nggak cuman sektor ekonomi aja yang terpengaruh, tapi sektor budaya, sektor politik, sektor lain-lainnya itu juga akan mempengaruhi. Maka dari itu domainnya luas. Ibarat aja kalau di sektor swasta, ketika mereka mempunyai sebuah kebijakan yang terpengaruh oleh kebijakan tersebut, ya yang ada di perusahaan itu aja, hanya satu di perusahaan itu aja. Nah, bayangin kalau di sektor publik, karena sektornya luas, itu misalkan sebuah negara gitu ya, satu negara itu mempengaruhi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing organisasinya. Jadi akan sangat rumit, sangat kompleks, berbeda dengan di sektor swasta. Maka dari itu, kalau di sektor publik karena kerumitan tersebut, karena kekompleksitasnya yang tinggi, maka dari itu mereka untuk pembagian fungsinya lebih ke multifungsional. Karena kalau dibuat secara spesifik seperti yang ada di sektor swasta akan menjadi masalah lain gitu, nggak bisa dibikin hal yang spesifik. Nah, selain itu, hal-hal tersebut, domain yang luas yang ada di sektor publik membuat ketidakpastiannya tinggi. Nah, karena kan di sektor publik kalau kita lihat dana yang didapat untuk digerakkan organisasi sektor publik itu adalah dari donasi misalnya ya. Nah, itu kan ketidakpastiannya tinggi, kita tidak bisa tahu akan ada berapa orang yang akan berdonasi. Tapi beda kalau di sektor swasta, mereka lebih terkontrol, karena ketika misalkan mereka membutuhkan dana lebih, mereka bisa mengeluarkan saham atau mereka bisa meningkatkan penjualan produknya. Nah, gitu. Jadi sektor swasta ini bisa membagi fungsinya lebih jelas karena juga dananya juga bisa didapat dengan jelas. Nah, untuk struktur variabel organisasinya, kita tahu bahwa di sektor publik ini sangat kaku, hierarkis, dan juga tinggi birokratisnya, penuh nuansa politis juga. Sedangkan kalau di sektor swasta, cenderung lebih fleksibel dan nuansa politisnya lebih kecil. Maksudnya fleksibel, misalnya nih,
kalau misalnya di sektor swasta, mereka udah mempunyai rencana di tahun depan akan mau dibuat seperti apa produknya. Ini misalkan swasta ya. Nah, ketika di tengah perjalanan, misalkan bulan Januari seharusnya saya launching produk A. Nah, ternyata pada waktu bulan Januari produk A itu setelah diriset kok udah nggak oke lagi. Nah, ini boleh mereka fleksibel gitu aja mengganti rencananya yang mau menjual produk A atau mengganti menjual produk B atau mungkin membatalkan untuk melaunchingkan produk A. Nah, tapi kalau di sektor publik itu nggak bisa kayak gitu. Mereka kaku dan tidak bisa serta-merta merubah anggarannya. Jadi kalau di sektor publik ketika di bulan Januari harus rencana anggarannya sudah mengatakan untuk membuat sebuah program A atau kegiatan A, yaitu harus dilaksanakan. Nanti kita akan belajar lebih rinci lagi mengenai anggaran itu seperti apa yang menjadi faktor utama dari penggerak sebuah organisasi sektor publik. Nah, terakhir untuk variabel organisasinya di situ ada sumber dananya publik kalau untuk di sektor publik, dan kalau di sektor privat seperti yang saya bilang di sana ada pemilik, kreditur, investor sehingga mereka lebih fleksibel untuk mendapatkan sumber dananya. Oke, jadi ini adalah pengertian mengenai organisasi sektor publik. Semudah ini kita memahaminya menggunakan tabel ini. Nah, kita lanjutkan untuk bagaimana sih peran akuntansi ini di dalam organisasi sektor publik. Jadi di akuntansi sektor publik sendiri itu ada dua hal yang harus kita ingat, bahwa sebuah akuntansi sektor publik itu memegang dua peran. Yang pertama adalah peran manajerial dan peran pertanggungjawaban. Nah, kalau di peran manajerial seperti biasa merupakan proses perencanaan, penganggaran sampai bagaimana ratifikasi anggarannya. Nah, kalau untuk di pertanggungjawaban berarti ada laporan yang harus diberikan. Itu ada laporan realisasi anggaran dan laporan kegiatan. Jadi sama seperti di organisasi sektor swasta bahwa di dalamnya kita membutuhkan manajerial dan juga pertanggungjawaban. Nah, hanya saja kalau di sektor publik atau di organisasi sektor publik, anggaran ini menjadi kunci utama atau menjadi focal point dari ASP itu sendiri. Karena ini adalah landasan sebuah organisasi sektor publik untuk menjalankan operasionalnya. Maka dari itu, anggaran ini sifatnya mandatori atau harus dilaksanakan. Makanya tadi dibilang kalau organisasi sektor publik itu kaku karena memang anggarannya itu adalah mandatori. Kita nggak bisa mengubah-ubah anggaran yang sudah dibuat. Jadi kalau misalkan tahun depan sudah dianggarkan seperti ini, berarti di tahun depan ya harus dilaksanakan anggarannya itu, harus dilaporkan realisasi anggarannya seperti apa dan kegiatannya wujudnya seperti apa. Jadi anggaran sifatnya mandatori dan itu yang membuat organisasi sektor publik ini sangat unik gitu. Dan ini adalah kita ketahui ya bahwa di organisasi sektor publik itu sempat terjadi reformasi organisasi publik. Jadi di tahun 80-an yang namanya ASP ini udah ada, cuma namanya beda gitu. Nah, akhirnya ASP ini munculnya karena adanya masyarakat yang pada waktu itu mereka merasa bahwa kinerja pemerintahnya itu nggak baik. Ini kalau nggak salah di Inggris dulu awal pertama mula munculnya akuntansi sektor publik. Nah, pada waktu itu mereka menerapkan namanya implementasi New Public Management tapi dalam bahasa yang lain. Nah, implementasi NPM atau New Public Management ini merupakan bagian dari reformasi organisasi publik yang juga dilaksanakan di Indonesia sampai hari ini. Jadi kita sudah menerapkan New Public Management mulai tahun 2010 kalau nggak salah. Nah, New Public Management ini konsepnya di dalamnya itu mereka menjalankan organisasi sektor publik berdasarkan value for money atau efisien, ekonomi, efektif. Nah, nanti kita akan mendalami bagian ini, bagian NPM dan juga bagian value for money. Ini kita sekilas dulu ya. Nah, kemudian
entitas di dalam ASP seperti yang kita jelaskan di bab 1, ada pemerintah dan non pemerintah. Nah, untuk di pemerintah sendiri itu ada entitas pelaporan dan ada entitas akuntansi. Jadi sama seperti di sektor swasta, kita membedakan entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Jadi dengan begini akhirnya bisa terjaga kredibilitas dan juga akuntabilitas dari setiap entitas di dalam akuntansi sektor publik atau di organisasi sektor publik. Oke, ini adalah bagian dari bab 2. Kita akan belajar lagi bab berikutnya di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.